So, apa kabar semuanya tahun ini? Luar biasa baik ya. Eh, kita memasuki tahun 2024 dan sebetulnya ada tema yang diberikan itu bulan ini kita ngomong tentang penggenapan, ya betul ya, tentang penggenapan ya. Saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat dan pada akhirnya kita semua dibebaskan dan kita diselamatkan karena kasihnya Tuhan, karena karya salibnya Tuhan. Setuju ya? Tapi penggenapannya itu loh, sesuatu loh yang dia lewati tuh, yang dia hadapi, waduh, benar-benar membuktikan bahwa cintanya tuh nggak main-main sama kita semua. Membuktikan bahwa dia nggak pernah memberikan harapan palsu buat teman-teman dan saya. Nggak kayak si dia tuh, yang deketin tapi digantungin. Tapi Tuhan nggak pernah memberikan harapan palsu dan ada satu pakar teolog yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi, ini kata dia ya, di dalam bukunya 330 tuntutan dari hukum Taurat dan itu digenapi semua, selesai. Sampai dia bilang sudah selesai. Waduh itu banyak tapi semua satu-satu dia genapi, luar biasa banget. Tapi dalam penggenapannya itu sekali lagi kita bisa melihat ketulusan dan kebaikan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dan tahun ini aku berdoa kita semua yang masih pada muda, yang SMP katakan, ada yang SMP? Gak ada ya? Oh ada, oh puji Tuhan. Halo adikku, shalom. Tepuk tangan dong buat dia dong. Sejak SMP sudah ikut, aku aduh, sudahlah jangan diomongin. SMA, lemes ya, lagi ujian atau gimana ini? SMA ada ya, oke. Kuliah, nggak ada ya kuliah ya. Selebihnya gak usah dikasih tahu lah ya, aman lah ya. Aduh, nanti saya yang tertolak sendiri di sini ya. Nah, saya berdoa selagi kita muda, apalagi memasuki tahun 2024, kita bisa melihat bahwa ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan untuk melayani Tuhan itu dibutuhkan hati yang tulus dan juga hidup untuk tidak untuk diri sendiri. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Yang mau katakan amin. Karena saat-saat ini susah banget untuk cari orang tulus, benar gak sih? Alkitab bahkan bilang bahwa hari-hari terakhir banyak orang akan mencintai dirinya sendiri. Selfish, yang dibungkus dengan self-love, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, self-love-nya. Nah ini yang bahaya teman-teman. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita masih muda, tapi kita tetap memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menggenapi semua itu dan dia sudah terlebih dahulu melayani teman-teman dan melayani saya. Haleluya. Dan nanti kita akan belajar bahwa hidup kita ini ya, kalau nggak ada Tuhan Yesus tuh sulit, teman-teman. Katakan sulit. Begitu. Iya, begitu sulit banget. So, tema yang akan saya berikan hari ini adalah hanya karena Yesus. Sama-sama bilang hanya karena Yesus. Dan ini penting sekali, hidup kita, apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang dipercayakan, semuanya karena Yesus. Itu sebabnya aku sekarang rubah doaku, aku udah gak pernah lagi doa, Tuhan aku libatkan engkau dalam pelayananku. Tuhan aku libatkan engkau dalam kuliahku. Tuhan aku libatkan engkau. Sekarang doanya berubah. Kenapa? Karena tahu kalau semuanya itu gara-gara Tuhan Yesus. Dari dia, untuk dia, oleh dia. Sehingga doanya kita rubah, Tuhan terima kasih ya sudah libatkan aku dalam pelayanan ini. Dalam Youth Glow ini. Tuhan terima kasih sudah libatkan aku di kampus ini. Terima kasih sudah libatkan aku. Karena semuanya dari Tuhan. Apapun yang kita punya, semuanya dari Tuhan. Dipercaya sama Tuhan. Bahkan hanya karena Yesus kita memperoleh keselamatan. Nah, apa yang terlintas yang pop up dalam pikiran teman-teman? Kalau kita bicara tentang Yesus. Satu, kasih. Yes, thank you Kak, kasih. Dua, hah? Nggak kedengeran? Apa? Hah? Maaf ya, tolong kencangkan sedikit ya. Apa lagi? Kasih, terus? Keselamatan, yes, keselamatan. Apa lagi? Hah? Kayaknya kuping saya agak sedikit terganggu nih. Aduh, apa? Hah? Juru selamat, aduh Tuhan tolong ya. Aduh, bener-bener nih. Juru selamat, ya kasih, sabar, oh dia baik Kak, juru selamat kita semua. Oh kasih setianya, kesetiaan, kemurahan, semuanya. Yang pop up ketika kita berbicara tentang Yesus.
Tapi biarlah izinkan aku merangkum apa yang tadi kita udah bahas tentang kasih, kemurahan, juru selamat, eh, kebaikan, kesetiaan dalam satu kata yang membuat kita menerima itu, yaitu ketulusan. Sama-sama bilang ketulusan. Nah, tahun 2024 ini biarlah kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita layani, semakin mengetahui pribadinya Dia, sehingga saya percaya ketika kita going deeper with Him, itu berbicara juga tentang ketulusan. Semakin dalam kita mengasihi, semakin tulus kita melayani. Ketika Tuhan Yesus cintanya begitu dalam buat teman-teman semua, dia nggak pernah transaksional ketika dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Nggak pernah. Tulusnya benar-benar tulus. Kalau kita kan kadang maksudnya tulus, tapi ternyata nggak ada tulus-tulusnya. Kadang malah fulus, fulus. Bahkan banyak akal bulus. Aku mau ke gereja supaya nanti masa depanku cerah. Sedap. Atau kesannya tulus, Tuhan aku berdoa kalau tahun ini aku dapat kuliah yang sesuai, kampus yang sesuai aku mau. Aku janji aku akan melayani di Glow Youth abis-abisan. Sedap. Kayaknya tulus ya teman-teman ya. Tapi ternyata di dalamnya ada jiwa perdagangan di situ. Ada Tuhan kalau gini, aku gini ya. Kalau Tuhan gitu, aku gitu ya. Jadi ada transaksional, nggak tulus. Saya pun ngecek, gue tulus nggak ya melayani Tuhan? Apa yang gue lakukan tanpa pamrih ini tulus nggak ya? Dan ini diuji dan saya bertobat. Karena saya tahu, gue tahu karena gue nggak tulus-tulus amat ternyata. Dari seekor anjing gue. Namanya Yako. Red toy poodle, lucu banget. Rambutnya kriwel-kriwel gitu. Ternyata yang gue pikir tulus, ternyata nggak tulus. Contoh, Yako itu kalau tiap pagi dan tiap malam harus diajak keluar. Supaya dia pipis dan pupuk di luar. Dan karena udah terbiasa, jadi kadang-kadang pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Dia suka bangunin gue bro, sis. Kalau dia udah kebelet banget dia karena tidur di kamar ya, itu yang pun langsung dia kayak lompat ke kasur gitu, tapi nggak naik ya, cuman gitu. Gitu. Alarm belum bunyi dia udah, itu artinya udah kebelet banget tuh. Gue pernah sih pura-pura tidur pasti nyamperin gitu. Gue pura-pura tidur diem, tapi dia kalau nggak kebelet dia balik lagi teman-teman, pinter lu dia, hebat juga nih anjing. Tapi akhirnya ya pagi-pagi benar ya gue harus bawa dia jalan. Waduh subuh lagi. Malam kalau baru pulang habis pelayanan, kadang habis dari konseling, aduh suka jam 11:30 malam. Nah 11:30 malam mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun capek tetap harus dibawa tuh. Nah waktu itu ada acara tiba-tiba ya gue harus anterin dia malam-malam. Jam 11:30 malam tuh. Capek kan, dan di mobil nih, aduh nih siapa yang bawa anjing keluar nih ya. Gue atau istri gue ya, karena cuma berdua teman-teman. Tapi sebagai suami yang baik, suami yang melayani, sebagai suami yang sweet, akhirnya gue bilang istri gue, udah yang, kamu bersihin makeup aja. Karena kan kamu yang pakai makeup, aku enggak. Kamu mandi, beres-beres, tidur. Biar aku yang bawa ajak jalan Yako. Biar aku yang berkorban untuk kamu. Wih sedap. Kayaknya sih tulus ya, bener gak? Tapi pas, oh iya yang makasih ya. Pas keluar dalam hati, dia gak tahu. Ternyata ada sisi di mana gue gak tulus. Kenapa gue ajak dia malam-malam itu walaupun capek? Why? Tahu gak? Supaya paginya gantian. Istri gue yang ngajak. Jadi kalau dibangunin, kan tadi malam udah aku, sekarang gantian dong kamu. Ternyata itu bukan tulus, tapi akal bulus teman-teman. Kayaknya sih tulus. Ya kan? Iya loh. Kadang ke gereja juga ada maunya. Mari kita cek kenapa teman-teman sekarang ada di gereja sekarang. Why? Kenapa? Apakah ada maunya atau enggak? Nah, going deeper berbicara tentang ketulusan. Semakin kita dalam mengasihi Tuhan, semakin tulus kita melayani. Dan inilah yang dilakukan Kristus. Ketulusan kasih Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan engkau baik. Nah, mari kita belajar sama-sama apa yang kenapa disebut tulus banget sih Tuhan Yesus. Mari kita ukur sama-sama
Apa yang menyebabkan Tuhan begitu tulus dalam hidup kita? Nah, nanti aku akan kasih teks. Nah, ini teksnya Yohanes 13 ayat 3 sampai 7. Memang di sini adalah teks yang bukan mengajarkan kita secara praktikal gimana supaya kita punya hati yang tulus. A, B, C, enggak gitu. Tapi teks ini menunjukkan kita apa yang ada di balik layar hatinya Tuhan Yesus ketika dia melayani kita. Dan aku berdoa ketika kita belajar tentang hal ini, yuk teman-teman, 2024, mari kita melayani Tuhan bersama-sama ya. Yang mau katakan? Iya, 2024, masih juga mau jadi jemaat, masih juga gak mau melayani Tuhan. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Elah. Iya. Kita lihat ya. Supaya kita punya hati yang, oh ya Tuhan, Engkau begitu tulus. Supaya 2024 ini kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dan kalau udah santai-santai, aku gak boleh santai. Karena Tuhan terus melayani aku mau melayani Tuhan dengan sepenuh hatiku. Dan gak hidup untuk diri sendiri, gak mau selfish. Yuk, mari kita lihat. Yohanes 13 ayat 3 sampai 7, firman Tuhan bilang begini. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, teks ini, ayat-ayat ini menceritakan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Katakan membasuh. Mencuci, membasuh kaki murid-muridnya. Dengan ketulusannya, dia mau loh untuk mencuci dan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, dari ayat ini, kita akan melihat 3 hal, 3 poin. Yang membuktikan ketulusan cintanya Tuhan Yesus dalam melayani kita semua. Poin yang pertama adalah dia Tuhan yang menjadi manusia. Poin yang kedua adalah dia Tuhan yang melayani manusia. Poin yang ketiga adalah dia Tuhan yang berkorban untuk manusia. Nah, mari kita belajar satu-satu ya. Untuk poin yang pertama terlebih dahulu, dia Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa ini bisa menjadi ukuran ketulusan cintanya Tuhan Yesus buat teman-teman dan saya. Oke, dia Tuhan yang menjadi manusia, Yohanes 13 ayat 3 tadi. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ayat 3 ini sangat jelas menunjuk pada identitas Yesus yang sebenarnya. Yesus tahu identitas dirinya, dia punya identitas yang kuat, dia punya identitas yang kokoh. Dan Yohanes mencatat sebelum dia membasuh kaki murid-muridnya, Yesus sudah sangat jelas akan identitas dia. Ingat Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Bapak Ibu lagi. Karena pagi tadi habis melayani di Bapak Ibu ya. Sekarang anak-anak muda, halo, shalom. Hai guys. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Nah, kalau teman-teman ingat Kejadian 1 ayat 1 ngomong apa? Pada mulanya Allah. Right? Nah, ini adalah ayat yang sama. Kejadian 1 ayat 1 bilang pada mulanya Allah. Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya firman. Nah, tapi kita kan lagi nggak bahas Allah Tritunggal ya, nggak dalam pendalaman Alkitab Allah Tritunggal. Jadi saya stop di sini. Tapi itu membuktikan identitas Tuhan, identitas Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia Tuhan yang hadiratnya meruntuhkan tembok Yeriko. Dia Tuhan yang hadiratnya membawa anak-anak SMA Sadrak, Mesak, Abednego untuk keluar dari perapian. Dibakar gak mateng-mateng teman-teman. Cuman mereka doang tuh. Sama Yohanes satu lagi digoreng gak mateng-mateng. Hadiratnya dia yang memampukan laut terbelah. Jadi dia tahu akan kejelasan identitasnya. Dan dengan identitas yang kuat kita bisa tahu bahwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia lakukan dengan tulus. Bukan karena ada maunya. Identitasnya kuat, kokoh. Dia sedang menunjukkan bahwa
Dia adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Mari kita tutup dalam doa, saudara. Dia adalah Immanuel. Dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, and yet inilah dia Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya. Aduh, dia nggak berasa jijik, nggak berasa nggak level lo duduk sama gue, Tuhan. Tapi dengan identitas yang kuat, dan dia membasuh kaki murid-muridnya, ini sesuatu. Ini mendandakan waktu dia basuh kaki murid-muridnya bukan karena dia cari identitas supaya kamu setia, karena aku udah melayani kamu nih. Tapi memang sungguh pure karena dia mengasihi murid-muridnya. Identitasnya kuat. Bilang kiri kanan, identitas harus kuat kita. Kalau mau punya hati yang tulus. Shalom. Dan dengan ini kita tahu bahwa identitas kita diberikan sama Tuhan, bukan dikembangkan. Kita diberikan identitas menjadi anak-anak Allah. Bahkan Alkitab bilang, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jelas. Waktu kita tahu kita adalah garam, kita adalah terang, bilang kiri kanan, jangan sok gelap loh. Haleluya. Karena biasanya kalau identitasnya nggak kuat, mau pelayanan juga, aku masih hidup dalam keadaan berdosa, Kak. Aku belum layak untuk melayani Tuhan. Nanti dulu pelayanannya. Kebalik, bos. Dosanya yang diberhentiin, pelayanannya yang jalan dong. Shalom. Kok kebalik? Tunggu, Kak, aku masih ngomong jorok, Kak. Nanti takut keceplosan waktu penyembahan. Nanti, Kak, nanti aja. Ya, ngomong joroknya diberhentiin dong. Pelayanannya yang lanjut dong. Shalom. Kalau identitas kita jelas, kita mah tahu kita anak-anak Tuhan dan kita hidup sesuai dengan identitas kita. Terang ya terang. Jadi ketika ada orang bilang, sok rohani lo. Kebalik, bos, lo yang sok duniawi. Shalom. Tepuk tangan boleh lo untuk Tuhan lo. Karena lo gak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya toh? Munafik lo, sorry bos, kamu yang munafik. Karena kamu berasa sok gelap, padahal kamu terang lo. Jangan sok gelap lah. Kalau identitasnya nggak jelas, sorry ya, ini mohon maaf, yang direkaman juga mohon maaf, ini mohon maaf, ini contoh yang terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Maafkan, ya, maafkan, boleh dimaafkan? Puji Tuhan. Ketika tadi, Immanuel, Immanuel, engkau besertaku, pas keluar, lapar banget anjir, ini nggak jelas nih identitas nih. Yang terjadi di anak-anak muda sekarang, haleluya mah haleluya, tapi identitas yang nggak jelas di luar juga mereka berusaha untuk diterima sama dunia, dibilang asik sama dunia, tapi hati-hati kalau kamu dibilang asik sama dunia, jangan sampai Tuhan bilang kok nggak asik banget loh. Shalom. Karena maaf lagi sekali lagi ya, ini kenyataan yang terjadi. Anak muda zaman sekarang ngomongnya ujung-ujungnya sayur kol. Jir lah. Saya nggak jir, Kak, apa? Nying, sama. Anjay. Anjay. Gue search di Google, apa sih ini anjay, kok pada ngomong anjay. Ternyata di Google apa tulisannya? Anjing alay, anjay. Lo gak pernah lihat anjing alay? Poninya di sini, enggak bro. Shalom. Kalau nggak jelas maka melayani juga ngerasa, belum lah, nantilah. Mau melayani Tuhan dengan tulus, identitas kita harus jelas. Shalom. Gue pernah tanya sama anak yang gue dampingin, kenapa sih lo masih ngomong begitu? Biar kita nyambung kan sama dunia. Sekarang kan mereka apa-apa ya gitu lah. Makan soto, enak banget anjir. Lapar banget anjir. Anjir, semuanya sebanjir. Kenapa sih lo harus ngomong gitu? Deket, Kak. Gaul kita, Kak. Oh Tuhan. Melambangkan kedekatan kita satu sama lain. Oh gitu, karena lo dekat sama teman lo, terus lo unjang-anjingin tuh teman lo. Jing, kemana Jing? Jing. Kebayang kalau itu kolaborasi ya, aneh banget. Immanuel, engkau besertaku. Aduh, penyembahannya keren banget, anjir. Shalom. Bertobat. Tapi kan itu menandakan kedekatan. Hei, murid-murid Kristus kurang dekat apa sama Tuhan Yesus?
3,5 tahun bersama, berdoa bersama, pelayanan bersama. Gue gak pernah dengar, terus pelayanan di mana anjing? Gak ada. Padahal deket loh. Kalaupun itu ada, aneh banget, teman-teman, aneh banget. Yesus berjalan di atas air. Petrus, kalau kamu guru, izinkan aku berjalan menghampiri kamu. Tuhan Yesus bilang, mari. Yang bener loh, serius, tenang, serius. Bisa anjir. Terus murid-murid yang di belakang di perahu, anjay. Waduh bisa. Enggak ada. Oh Tuhan, sampai emosi nih. Identitas harus jelas. Identitas kita itu dikasih loh teman-teman. Jadi anak-anak Tuhan. Diangkat sama Tuhan. Yang harusnya kita binasa, Tuhan mengasihi yang tidak berharga. Dan dijadikan berharga karena Dia. Yuk bilang sekali lagi yuk, mau melayani identitas kita harus jelas. Anak Tuhan. Jadi ya, begitulah. Haleluya. Amin. Dan apa yang kita bisa lihat dari ayat tadi juga berbicara tentang Tuhan merendahkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia. Dia Tuhan, gak ada apa ya namanya, posisi atau jabatan yang lebih tinggi dari Tuhan. Gak ada ya. Tapi Dia justru tidak memikirkan dirinya sendiri. Selfless. Dia mementingkan kita semua, mengasihi kita semua. Itu yang buat Dia selfless. Bahkan Dia sebagai Tuhan mau turun menjadi manusia. Dan itu salah satu yang kita bisa lihat, ukuran ketulusannya Tuhan itu luar biasa. Kok mau ya? Nah, poin yang kedua, Tuhan yang melayani manusia. Kita akan belajar dari sini juga poin yang kedua. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ini maksudnya apa ya? Dengan yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita lihat apa yang sebetulnya Tuhan pengen tunjukin waktu Dia ngelakuin ini. Kenapa ini bisa mengukur ketulusannya Tuhan ya? Nah saudara, ketika Tuhan Yesus melakukan ini, Dia bangun dari tempat duduknya, menanggalkan jubahnya, mengikatkan kain lenan pada pinggangnya. Sebetulnya Dia sedang ingin menunjukkan inkarnasi dari keberadaannya. Inkarnasi dari apa? Dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia. Dia ingin menunjukkan inkarnasi. Inkarnasi itu bahasa aslinya dari bahasa Latin yang root word-nya adalah carne. Sama-sama bilang carne. Apa itu carne? Carne itu daging, flesh. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Karnivora, hewan pemakan daging. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan inkarnasi Tuhan. Tuhan bangun dari tahtanya. Dia turun ke dunia. Menggunakan busana yang humble, yaitu daging. Dan ini yang ditunjukkan sama Tuhan Yesus. Dia bangun dari tempat duduknya. Tadi kita lihat, menanggalkan jubahnya. Tuhan bangun dari tahta, menanggalkan beberapa atribut kealahannya. Dia menjadi sama seperti manusia, mengalami keterbatasan seperti manusia. Nah, Tuhan Yesus bangun dari tempat duduknya, Dia menanggalkan jubahnya, dan mengikatkan kain lenan di pinggangnya. Apa maksudnya? Ternyata teman-teman, kultur zaman dulu, hanya pelayan rumah yang mengikatkan kain lenan di pinggangnya. Hanya pelayan rumah. Tuhan Yesus mau nunjukin He humble Himself. Menggunakan busana yang lebih humble daripada murid-muridnya. Lebih rendah dari murid-muridnya yang menunjukkan, I want to serve you. Aku mau melayanimu. Dan bukan hanya kain lenan yang diikat di pinggangnya. Tapi Dia menggunakan busana daging untuk melayani teman-teman dan saya. Dia Tuhan loh. Ingat Dia Tuhan. Apa yang membuat kita gak mau melayani? Jabatan apa yang membuat kita gak mau melangkah melayani? Posisi apa yang membuat kita, gak usah, saya ini jadi jemaat biasa aja lah, santai-santai aja lah. Apa yang membuat teman-teman gak mau bangkit dari tempat dudukmu dan bilang sama Glow Youth, apa yang bisa aku bantu untuk melayani di tempat ini? What can I do?
Sedangkan Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia untuk melayani kita. Biarlah kita melihat ketulusan Tuhan yang melayani kita, membuat hati kita terbongkar. Siapa saya Tuhan? Bahkan membaca Alkitab aja aku enggak pernah Tuhan. Siapa kita yang enggak pernah membaca firman Tuhan? Kalau kita enggak baca firman Tuhan sama seperti kita sombong teman-teman. Aku enggak perlu Tuhan. I can do all by myself. So, Tuhan tunjukkan dengan kerendahan hati dan ketulusannya. He humbled himself. Mengikatkan kain lenan di pinggangnya. Bahkan bukan itu saja. Dia menggunakan daging untuk melayani kita semua. Baik ya Tuhan kita ya. Kasihnya luar biasa ya Tuhan kita ya. Dan saya yakin setelah ini tadi ayatnya ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah ini bicara tentang apa teman-teman? Saya yakin ketika dia membasuh kaki murid-muridnya itu bukan karena dia cari identitas, enggak, identitas dia udah full. Memang ini justru karena kasih aja, pure love yang mengasihi teman-teman dan saya. Dan ayat 5 ini menjelaskan tugas utama pelayan rumah. Ketika tuannya baru datang dari bisnis trip kah, dari perantauan kah, ketika tuannya pulang ke rumah, tugas utama dari pelayan rumah adalah membasuh kaki murid-muridnya. Kalau tuannya lagi pelayanan, lagi bisnis trip, pulang, pelayan rumah harus membasuh kaki harus membasuh kaki tuannya. Yang menandakan apa? Menandakan you are home now. Welcome home. Jadi ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia sedang menyambut murid-muridnya pulang. Inilah rumahmu. Inilah keluargamu. Inilah tempat istirahatmu. You have traveled so long, haven't you? And you're so tired. Kamu udah berjalan panjang ya, jauh ya, capek ya, lelah ya. Hadapin semua kehidupan, kamu berusaha mati-matian. This is your home. You are home now. Rest in me. This is your family. Wah, waktu aku ngeliat, Tuhan. Itu menunjukkan jelas ketulusan Tuhan. Apa yang dia incer sih dari ini? Yang dia incer adalah hubungan dengan murid-muridnya. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tapi karya salib Kristus membuat kita bisa kembali bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan dia menyambut murid-muridnya, you are home now. Tulus banget teman-teman. Poin yang terakhir, saya boleh undang brotherku untuk keluar gereja. Kesini. Silakan brother. Di F ya, F bro, F. Bro, you are home now. Nah 2024 ini yuk memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Gimana caranya belajar dari Kristus? Tapi ya teman-teman ya, kalau kita lihat ini, sulit gak sih? Tuntutannya tinggi gak sih? Untuk jadi seperti Kristus. Ampun deh. Tuntutannya tinggi banget. Dari 2 poin aja, saya ngerasa saya gak layak kak. Aku aja masih sering mikirin diri sendiri kok. Untuk gak selfish aja susah banget kak. Selalu ada transaksional. Apalagi seperti yang Tuhan Yesus lakuin, hatinya benar, identitasnya benar, motivasinya benar untuk membangun hubungan. Sedangkan dia ngomongin aku terus kak. Dia jelek-jelekin aku di belakang, di depan banyak orang. Gimana caranya aku bisa maafin dia? Susah kak. Dan saya mau akui memang teman-teman tuntutannya sangat tinggi. Sangat berat, sangat tinggi.
Tapi mungkin ayat 6 sampai 7 membantu kita setidaknya mendekati. Supaya kita bisa memiliki hati yang tulus dalam melayani. Sama seperti Kristus. Teman-teman mau melayani Kristus dengan sepenuh hati dan setulus hati? Yang mau lambain tangannya dong. Berat sih. Tapi mungkin ayat 6 dan 7 bisa membantu kita. Untuk kita melayani Tuhan. Tanpa pamrih. Gak mikirin diri sendiri. Tapi mikirin tubuh Kristus. Mikirin Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Dia Tuhan yang melayani manusia. Dan ini yang membuktikan ketulusannya dia juga. Yang terakhir, dia Tuhan yang berkorban untuk kita. Yohanes 13 ayat 6 sampai 7 bilang begini. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Dan kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Sampai level di mana Petrus nolak, jangan Tuhan. Jangan basuh kaki aku, Tuhan engkau hendak membasuh kaki aku, jangan. Kenapa Petrus nolak? Karena dia tahu yang hendak membasuh kakinya itu bukan manusia biasa. Itu Tuhan. Yohanes Pembaptis bilang, melepaskan kasutnya aja aku gak layak. Ini Tuhan yang mau membasuh kaki aku, salah kebalik harusnya aku dong. Dan Petrus juga tahu, kalau sebetulnya tuan rumahnya adalah Yesus. Kok ini tuan rumah yang membasuh kaki saya, pelayan? Why? Makanya Petrus tolak. Jangan Tuhan, jangan. Tapi inilah kata-kata yang indah dan tulus dari Tuhan Yesus. Dia balas, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa maksudnya sih? Tuhan Yesus lagi mau bilang gini, Petrus, kalau untuk begini aja, kamu sudah risih. Kamu gak ngerti, sejauh apa aku harus turun merendahkan diriku lebih lagi, supaya aku bisa bawa kamu pulang bersamaku. Kalau karena membasuh kaki kamu udah risih, Petrus kamu gak ngerti. Nanti kamu akan ngerti. Apa sih yang Petrus gak ngerti? Petrus gak ngerti bahwa setelah ini Yesus akan ditangkap, saudara. Yesus akan dipermalukan. Bahkan kain lenan yang diikatkan di pinggangnya akan diambil juga dari dia. Dia dipermalukan. Dihina, dicaci, dimaki, disiksa. Bahkan kain yang dia pegang akan dia tukar dengan paku. Petrus gak ngerti bahwa nanti Tuhan Yesus gak mungkin bisa lagi membasuh kaki murid-muridnya. Dia hanya membasuh kakinya dengan darahnya. Petrus kamu gak ngerti, tapi someday kamu akan ngerti bahwa nextnya, satu-satunya cara supaya kamu bisa diterima pulang ke hadapan Bapa hanyalah bila aku turun ke duniamu dan mati untuk kamu. That's our God. Itu Tuhan kita. Satu-satunya cara. Aku harus mati buat kamu. Someday kamu akan ngerti. Sekarang kamu gak ngerti. Terus gimana supaya kita seenggaknya punya ketulusan untuk melayani di tahun 2024 ini? Caranya, ingat selalu akan Tuhan yang berkorban untuk kamu dan untuk saya. Ingat selalu akan siapa yang melayani saudara dan saya, Yesus. Saudara pernah dihina? Pernah diomongin orang? Pernah digosipin orang? Pernah dibilang yang enggak-enggak sama orang lain? Pernah? Apa rasanya? Sakit. Saya pun pernah, saudara. Tapi saya mau kasih tahu. Kita diomongin itu sama sesama manusia loh. Sesama manusia aja udah sakit, teman-teman. Ini Tuhan yang sudah rela jadi manusia, direndahkan lagi. Bahkan dia bilang, Petrus,
Kamu gak tahu sejauh apa aku harus merendahkan diriku lagi. Untuk apa? Untuk bawa saudara dan saya pulang nanti. Ketulusan itu yang perlu kita ingat, saudara. Supaya waktu kita melayani Tuhan, kita lihat salib Kristus yang begitu tulus mengasihi kita. Dia melayani kita, berkorban untuk kita. Sehingga dari sini kita tahu memang hanya karena Kristus saja kita beroleh kekuatan. Hanya melalui Kristus saja kita beroleh keselamatan. Dan melihat ketulusan Tuhan Yesus membuat kita memiliki identitas yang jelas dalam Dia. Kita adalah anak-anak Tuhan. Melihat ketulusan Tuhan Yesus itu yang membuat kita memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Melihat ketulusan Tuhan Yesus membuat kita mengingat siapa yang sudah berkorban dan melayani kita terlebih dahulu. Melihat salib Kristus membuat kita memiliki hati yang tulus dalam melayani dan mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan ingat sejauh ini Tuhan Yesus selalu melayani saudara dan saya. Meskipun ketika kita jarang baca Alkitab. Ya? Meskipun kita ngerasa jauh dari Dia. Bahkan nafasnya selalu diberi buat saudara dan saya. Nah, saya tutup dengan sebuah quotes yang sangat indah dan sebuah perumpamaan. Ada satu hamba Tuhan namanya Timothy Keller. Dia bilang begini, saudara. Pusat dasar kepastian Kristen bukanlah dihitung atau dinilai dengan seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan. Melainkan betapa tidak tergoyahkan hatinya Tuhan buat kita. Kamu boleh 2024 bilang, resolusi saya adalah tahun ini, I will stand by God. That's good. Saya akan terus memegang tangan Tuhan tahun 2024. Tapi pertanyaannya, berapa lama kamu bisa stand by God? Sebulan, 2 bulan? Atau jangan-jangan nanti bulan ketiga kita kecewa lagi sama Tuhan, marah lagi sama Tuhan, gak mau baca Alkitab lagi. Apakah itu yang dinamakan stand by God? Gak berdoa lagi. Tapi ketika lagi semangat, rajin banget. Tapi berapa lama kita bisa stand by God? Berapa lama kita bisa pegang tangan Tuhan yang begitu besar dan berkuasa? Berapa lama? Sering banget kita lepasin, sering banget kita cuekin Tuhan. Sering banget kita anggap Tuhan gak ada. Sering banget kita datang sama Tuhan kalau kita perlu. Sering banget. Tapi melihat hal ini sih, ternyata kita salah dalam pemikiran kita. Selama ini bukan kita yang stand by God. Tapi bagaimana kalau selama ini ternyata kita kuat sampai detik ini? Because He stands for you. He never leaves you. Sean, boleh tolong bantu Sean? Saya tutup dengan ini. Kita manusia. Ya Sean memang manusia ya. Anggap saya Tuhan ya. Ini contoh. 2024 aku mau stand by God. Kita jalan bersama bareng. Jalan terus. Someday. Pergumulan, masalah, struggles. Kadang membuat kita jadi gak mau jalan terus. Membuat kita meninggalkan Tuhan. Cabut sana jauh. Iya. Buat kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika jatuh, balik lagi. Seberapa lama kita bisa stand by God? How long? Yang ada di dalam setiap pergumulan kita, ups and down. Meskipun kadang kita cuek sama Tuhan, jalan bro kemana aja gue ikutin. He will stand by you. Bahkan ketika Dia pegang kita, seringkali kita, apa sih? Ya? Tapi terus, ayo. Dalam perjalanan kita jatuh bro. Tapi Tuhan menopang, ayo bangkit yuk, sehat. Jalan lagi, dicuekin lagi Tuhannya, tapi Tuhan terus jalan bersama dengan kita, kasih kekuatan, kasih pengharapan. Jatuh lagi, diangkat lagi. Dan suatu hari, kita bilang capek Tuhan, aku mau bertobat.
Maafin aku ya Tuhan. Berbalik, dia bertobat. Dan ini yang Tuhan lakukan. Welcome home my son. Dia basuh kaki kamu. This is your rest. I am your rest. I am your family. Welcome home. Dan waktu kita menerima cinta yang begitu besar, masa sih kita mau lepasin, saudara? Haleluya. So kita pasti akan terus jalan bersama dengan dia. Dan menyadari bahwa Tuhan, aku gak kuat kalau gak sama Tuhan. Aku gak bisa kalau gak ada Tuhan. Tahun 2024 ini, lihat ketulusan Tuhan di dalam hidup kita yang melayani. Yang mau katakan amin? Tepuk tangan buat Sean dulu. Dan waktu kita melakukan ketulusan gak ada yang merugikan kok. Gak ada yang merugikan. Pemusik boleh deh semuanya deh. Thank you. Saya ingat waktu mama saya sebelum meninggal nih, seminggu sebelumnya. Ini gak usah dijadiin film juga gak apa-apa. Jadi film lagi. One thing yang dia bilang, Marsha, mama mau bubur ayam dong. Waktu itu rumah nyokap di Bintaro, rumah kita di Pancoran. Oh iya aku beliin, tapi mau bubur ayam yang dekat rumah kamu Pancoran. Dan waktu itu saya lagi di rumahnya mama saya, karena jagain dia kan. Dalam hati saya, udahlah. Saya udah gak di Pancoran waktu itu, saya udah tinggal di Bogor. Jadi buat saya, udahlah beliin aja bubur di tempat yang lain lah. Dia juga gak tahu, yang penting kan diaduk atau dicampur. Dia juga gak tahu yang namanya bubur, kenapa harus di Pancoran. Tapi selama perjalanan, dalam hati kok, yakin kamu gak mau kasih? Yakin kamu gak mau beliin? Waktu saya lihat Google Map dari Bintaro ke Rumah Sakit Persahabatan waktu itu sekitar 40 menitan. Tapi kalau saya harus ke Pancoran lagi, itu muter saudara. Tambah 30 menit lagi. Buat saya, 1,5 jam lebih, belum balik lagi ke Bintaro, macet ya. Mulai transaksional, udah gak gampang lah. Gak tulus. Beliin buburnya sih tulus, tapi gak tulusnya ya karena bukan yang di Pancoran. Ya. Tapi di situ tergerak, Roh Kudus gerakin, beli. Akhirnya ya udah saya beli aja, saya mampir ke Pancoran. Ya, tambah lama sih 30 menit ya. Saya beli bubur itu. Dan akhirnya saya pulang ke rumah. Dan ini yang mama saya bilang, makasih ya Marsha. Thank you ya. Dia makan dengan lahap sekali. Seminggu kemudian dia meninggal. Dan itu 30 menit yang gak pernah saya sesali dalam hidup saya. Ketulusan itu membuat kita sebetulnya untuk orang yang kita kasih itu damai sejahtera ada sih dalam hidup kita sih. Dan setulus itu Tuhan mau berkorban untuk saudara dan saya. Yuk 2024, what will you do dengan kasih yang Tuhan curahkan, yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya? Layani dia tanpa pamrih. Layani dia tanpa transaksional. Layani dia dengan tulus. Dan saya percaya 2024 ini, God will stand for you, no matter what. Apapun yang saudara alami, dia akan terus berjalan bersama dengan teman-teman semua. Yang percaya katakan amin.